Video hasil penelitian dosen muda berdampak berjudul Kajian Spasial Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Risiko Banjir dan Implikasinya pada Ketahanan Pangan di Das Krengkereto. Latar belakang, Das Krengkereto secara geografis terletak di Kabupaten Aceh Utara dengan bagian hulu yang berada di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Das Kreng Aceh memiliki luas keseluruhan 932,11 km. Kabupaten Aceh Utara seringkali mengalami banjir. Banjir ini menjadi penyebab utama kegagalan panen padi di kabupaten tersebut. Banjir di Das Krengkereto berkaitan dengan kombinasi intensitas hujan yang tinggi dan perubahan tutupan lahan yang menyebabkan berkurangnya resapan sehingga berimplikasi pada tingginya debit limpasan. Peningkatan debit limpasan seringkali berujung pada terjadinya banjir yang berdampak langsung pada kegagalan panen serta menimbulkan ancaman terhadap ketahanan pangan. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan alih fungsi lahan di Das Krengkereto secara spasial dan temporal. Kedua, menganalisis dampak perubahan penggunaan lahan terhadap resiko banjir di Das Krengkereto. Ketiga, menilai implikasi resiko banjir akibat alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan di wilayah studi. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi pengelolaan lahan dan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di Das Krengkereto. Metodologi. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan situs web resmi. Data curah hujan diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Data Digital Elevation Model atau DEM diperoleh dari website DEM Nasional atau DEMNAS, sedangkan data tutupan lahan diperoleh dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH Banda Aceh. Analisis spasial perubahan tutupan lahan. Analisis tutupan lahan dilakukan dengan memanfaatkan software QGIS. Data jenis tanah dan tutupan lahan kemudian digabungkan untuk mendapatkan peta tutupan lahan dan mengklasifikasikan jenis tutupan lahan beserta luasannya pada DAS. Analisis ini dilakukan untuk melihat perubahan tutupan lahan dari tahun 2011 hingga 2024. Pada analisis ini diperoleh nilai curve number yang kemudian akan digunakan untuk menghitung debit banjir. Pembuatan model hidrologi di HEK HMS. Analisis debit banjir dilakukan dengan memanfaatkan software di HEK HMS. Data curah hujan dari 4 stasiun hujan, yaitu BPP Jambu Aye, ARR Panton Labu, Stasiun Alur Gading, dan Stasiun Kereto diolah untuk didapatkan data curah hujan rencananya. Data curah hujan dan nilai CN yang sudah diperoleh menjadi masukan ke dalam HEK HMS untuk memperoleh debit banjir periode ulang 2 tahun hingga 100 tahun. Running skenario pemodelan banjir. Pemodelan daerah genangan banjir menggunakan software GeoHeKras dilakukan untuk memetakan sebaran genangan banjir secara spasial dengan pendekatan simulasi 2 dimensi. Pemodelan dilakukan pada periode ulang 10 tahun yang ditetapkan sebagai periode ulang kritis karena mewakili kondisi banjir dominan dan menghasilkan dampak genangan yang signifikan di Das Krengkereto. Parameter yang digunakan meliputi data DEMNAS, batas Das Krengkereto, jaringan sungai Kereto, koefisien kekerasan mending berdasarkan tutupan lahan, nilai curve number, nilai initial abstraction, serta curah hujan rencana dalam bentuk hydrograph jam-jaman. Hasil analisis perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan dari tahun 2011 ke 2024 menunjukkan adanya pengurangan dan peningkatan luas lahan pada masing-masing tutupan lahan. Pengurangan lahan terbesar terjadi pada hutan lahan kering sekunder sebesar 90,78 km kuadrat dan penambahan luas terbesar terjadi pada daerah perkebunan yaitu seluas 84,98 km kuadrat. Hasil pemodelan debit banjir. Respon hidrologi DAS akibat perubahan alih fungsi lahan terlihat pada perubahan nilai curve number. Nilai CN tinggi menandakan rendahnya potensi resapan yang diikuti dengan meningkatnya debit limpasan. Peningkatan nilai CN memiliki kontribusi terhadap peningkatan limpasan permukaan. Debit banjir juga mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2024 dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,04%. Hasil pemodelan banjir menggunakan GeoHeKras terhadap pertanian terdampak banjir.
Tutupan lahan daerah pertanian cenderung mengalami penurunan. Terjadi perubahan total lahan pertanian sebanyak 9.437 hektar atau sebesar 10,8%. Sehingga pada tahun 2024 sisa lahan pertanian adalah sebesar 17.874 hektar. Pengurangan luas tutupan lahan pertanian menyebabkan berkurangnya jumlah produksi tanaman pangan. Setiap hektar, pengurangan tutupan lahan persawahan menyebabkan penurunan produksi padi sekitar 6,06 ton. Potensi penurunan produksi padi 1.077 hektar dikali 6,06 ton sama dengan 6.526,62 ton akibat adanya konversi lahan. Luas lahan terdampak banjir menurun dikarenakan adanya penurunan luas lahan pertanian. Persentase luas terdampak banjir pada pertanian lahan kering meningkat 30,58%. Pertanian lahan kering campur semak menurun 3,97%, sedangkan persawahan meningkat 7%. Besar penurunan produksi setiap tahunnya bervariasi. Pengurangan hasil produksi padi terbesar terlihat pada rentang waktu 2022 hingga 2023 yang menunjukkan selisih sebanyak 16,73%, di mana pada tahun-tahun sebelumnya pengurangan tahunan tercatat hanya sebesar 3 hingga 5%. Pada tahun 2022 dan 2023, Das Krengkereto mengalami banjir besar. Selain dipengaruhi oleh pengurangan luas lahan pertanian, penurunan produksi beras ini juga dipengaruhi oleh dampak bencana banjir yang sering terjadi di daerah tersebut. Rekomendasi. Yang pertama, pemutakhiran dan validasi peta tutupan lahan kawasan hutan. Hasil analisis perubahan tutupan lahan Das Krengkereto dapat dimanfaatkan BPKH untuk validasi lapangan dan pemutakhiran peta kawasan hutan, khususnya pada hutan sekunder yang mengalami degradasi dan alih fungsi. Yang kedua, penetapan lokasi prioritas rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL. Peta hotspot perubahan tutupan lahan dan peningkatan limpasan dapat digunakan bersama BPKH untuk menentukan kawasan prioritas rehabilitasi DAS guna menekan risiko banjir dan melindungi lahan pertanian. Dan yang ketiga, penyusunan rekomendasi pengelolaan kawasan hutan berbasis mitigasi banjir dan ketahanan pangan. Temuan peningkatan debit banjir dan penurunan lahan pertanian dapat menjadi dasar rekomendasi BPKH dalam pengendalian pemanfaatan kawasan hutan yang mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.